Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali program Sapa Gembala GKI Film Latimas ingin menyapa saudara-saudara semua melalui perenungan firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Habakuk pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudara yang terkasih, sudah 6 bulan tagar di rumah saja memenuhi hampir semua unggahan yang melintas di media sosial. Sudah 6 bulan juga kita menjalani persekutuan kita, menjalani proses belajar dan mengajar, bahkan menjalani rapat-rapat secara virtual. Keadaanlah yang memaksa kita untuk beradaptasi secara tiba-tiba. Ditambah lagi dengan ketidakpastian kapan semua ini akan berlalu. Kapan pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Membuat kita merenung. Ketika tempat kita berpijak itu mulai goyah dan membuat kita tidak seimbang. Sudah pasti saudara-saudara, gerakan refleks kita adalah mencari pegangan. Di tengah keadaan yang memukul seluruh dunia seperti saat ini, banyak orang yang mudah mempertanyakan keberadaan Tuhan. Saudara-saudara, lebih dari 2600 tahun yang lalu Habakuk mempertanyakan hal yang sama yang mungkin kita pertanyakan pada saat ini. Habakuk bertanya-tanya, mengapa Allah seakan-akan diam? Allah seakan-akan tidak berbuat apa-apa di dalam menghadapi kejahatan, menghadapi penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Habakuk mengutarakan keluhannya kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar aku berseru kepadamu. Penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara-saudara yang terkasih, menelusuri kitab Habakuk pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita dapat melihat Habakuk dengan jujur dan berani bertanya kepada Tuhan. Mengapa ada jurang yang begitu lebar antara apa yang dia percayai dengan situasi kondisi yang ada di dalam kehidupan. Habakuk sangat mengasihi Tuhan. Tetapi justru karena kasihnya yang besar inilah, Habakuk dengan penuh hormat melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Tuhan. Dalam perikop selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa Dia yang telah membangkitkan orang Kasdim, tetapi Dia juga yang akan menghukum orang Kasdim akan kesalahannya. Saudara, jawaban Tuhan membuat Habakuk kembali bertanya. Mengapa Allah memakai orang Kasdim, bangsa Babel, yang jauh lebih jahat dari bangsa Yehuda untuk menghukum Yehuda? Di sisi lain keraguannya, Habakuk justru bertumbuh menjadi sosok yang lebih kuat di dalam iman. Mungkin imannya tidak bisa bertumbuh semantap ini apabila dia tidak merasakan semua keraguan yang ada di dalam hati dan kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita memahami segala hal secara penuh dan sempurna, bukankah kita tidak lagi membutuhkan iman di dalam kehidupan kita? Habakuk tidak mencurahkan isi hatinya, lalu dia memalingkan wajahnya dari Tuhan. Seperti seorang yang sedang ngambek,
Justru usai menanyakan segalanya, Habakuk memposisikan dirinya untuk mendengarkan suara Tuhan. Habakuk berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya bersedia meluangkan, bukan hanya menyisakan waktu untuk mengenal Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, Tuhan pasti akan menghargai usaha kita untuk mencari wajah-Nya. Menunggu memang tidak selalu menyenangkan, tetapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tetapi keadaan yang kita doakan nampaknya tidak menampilkan perubahan yang kita harapkan. Apakah kita masih bisa percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya? Mungkinkah ketekunan kita justru membuat kita menjadi sangat dekat dengan Tuhan, sehingga kita tetap dapat mengasihi dan melayani Tuhan, sekalipun ada kekecewaan di hati kita, di hidup kita? Saudara, Habakuk amatlah menarik ketika dia meresponi apa yang Tuhan nyatakan. Dua kata pertama yang diucapkan oleh Habakuk dapat menjadi pengingat kita di dalam perjalanan iman kita menuju kepada kepercayaan penuh akan kasih dan kuasa Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Habakuk 2 ayat 20, dia mengatakan, "Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi." Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, keadaan di sekitar kita mungkin terlihat mencekam dan mengerikan. Tetapi Tuhan memegang kendali penuh di dalam kehidupan kita. Pengalaman bersama Tuhan membuat Habakuk bisa melihat keadaan dari perspektif Tuhan, bukan dari perspektif dirinya. Sehingga dia dapat menyerahkan seluruh kehidupannya secara penuh kepada kehendak Tuhan. Dalam pasalnya yang ketiga, saudara-saudara, kita dapat melihat Habakuk memuji dan memuliakan Tuhan ketika dia menanti-nantikan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dia mengatakan, "Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang." Saudara, dari Habakuk ini kita bersama-sama belajar untuk tidak pernah bersungut-sungut di dalam penantian kita. Tetapi sebaliknya kita dapat mengingat perbuatan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kita dapat mengucap syukur akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bukan hanya yang lalu-lalu, melainkan juga yang akan datang dalam kehidupan kita. Pada setiap langkah hidup kita, Tuhan yang ngatur, Tuhan yang pegang. Bersandarlah kepada Tuhan, percayalah akan janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.